tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal jangan dipanggil sayang. Perkenalkan, nama saya Sherina Ayu, biasa dipanggil Cherry ataupun Cece. Di sini saya akan memimpin jalannya acara kita pada hari ini. Nah, untuk acara kita pada hari ini itu sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang sering terjadi pada remaja, apalagi Gen Z milenial kayak gini ya kan. Nah, terus untuk saya mau tanya nih sama teman-teman, gimana sih kabarnya hari ini? Bahagia nggak? Alhamdulillah. Bahagia nggak sih? Kata MC tadi berbahagia. Gimana sih MC-nya? Oke. Pada hari ini akan ada dua penyaji materi kita. Yang pertama itu ada Bobby Ardiansa dengan materi narkoba. Yang berikutnya akan dilanjutkan dengan penayangan video, serta yang berikutnya adalah penyampaian materi dari Saudari Detria, yaitu materi tentang penyalahgunaan gadget. Dan terakhir itu ada materi tentang cash flow dan juga rencana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya kepada Saudara Bobby. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore-sore gini udah loyo. Kita nggak puasa teman-teman. Gimana kalau saya punya jargon, tapi jargonnya semangat pagi? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Sekali coba langsung bisa. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Baik, saya lihat muka-muka teman ini cocok sekali dengan materi narkoba. Muka-muka pecandu gitu. Ada yang narkoba di sini? Ada yang narkoba? Ada. Nah, teman-teman jangan salah arti tentang narkoba. Pasti di sini semuanya pernah narkoba. Saya jamin, oke? Nah, materi kita raih prestasi tanpa narkoba. Kenapa harus raih prestasi tanpa narkoba? Karena orang yang menggunakan narkoba, tentunya ciri-cirinya prestasinya akan turun gitu. Kalau ada teman-teman di sebelahnya yang awalnya semester 1 IPK-nya 4 atau juga peringkat 1, semester 2 sudah loyo-loyo peringkat 29 dari 30 orang. Itu bisa dicurigai menggunakan sabu atau narkoba itu. Nah, apa itu narkoba? Apakah teman-teman tahu panjangan dari narkoba? Belum tahu? Nah, narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Beda narkoba dengan nafza, ada yang tahu teman-teman? Narkoba dengan nafza, ada yang pernah dengar? Nah, narkoba itu biasa digunakan oleh Badan Narkotika Nasional. Kalau nafza biasa digunakan oleh genre itu generasi berencana itu dari BKKBN. Iya, BKKBN teman-teman. Jadi artinya sama saja. Kalau narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ini menurut Undang-Undang tahun 2009 teman-teman. Bisa dibaca sendiri. Boleh dilanjut? Nah, ini contoh-contoh narkoba. Yang pertama yang tahu? Itu sabu. Ya. Yang kedua? Itu bukan fairy namanya teman-teman. Itu LSD. Tulisannya LSD, dibaca LSD. Enggak tahu saya bahasa mana, aksen mana itu. Pokoknya dibaca LSD, bukan dibaca fairy. Fairy itu yang menangkapnya mungkin. Nah, teman-teman, saya butuh perhatian. Teman-teman yang cowok, saya butuh perhatian. Nah, saya mau cerita mengenai LSD ini. Saya dengar juga dari orang sebenarnya ceritanya. Cuman saya mau sampaikan kepada teman-teman. Dulu ada remaja seusia teman-teman SMA ditinggal oleh orang tuanya keluar kota. Tinggal bersama adiknya, cowok dan cowok. Jangan pikiran negatif, kita belum masuk ke sistem reproduksi nanti. Nah, nanti kita habiskan ke negatif semua, oke? Nah, teman-teman, sekitar usia 18 tahun. Ada yang usia 18 tahun? Ada. sudah saya duga, pasti ada yang ada di sini. Nah, ada yang usia 18 tahun, adiknya usia 6 tahun, ditinggal oleh orang tuanya. Kakaknya menggunakan LSD, teman-teman. LSD bentuknya seperti perangko, bukan perangko Mobile Legends.
Perangko, kalau zaman dulu perangko kayak chip kecil gitu. Kecil, seujung jari, diletakkan di lidah. Nah, setelah mencobanya, kakaknya tadi usia 18 tahun melihat tidur, sudah itu bangun melihat jamur setinggi dada di depannya. Langsung berlari ke dapur, mengambil pisau dan menusuk jamur itu. Dan keluar darah. Setelah dia sadar, jamur itu adiknya yang berusia 6 tahun tadi, teman-teman. Nah, dari situ kita dapat mengartikan bahwa LC ini sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi jangan pernah coba-coba gitu. Kalau mau coba-coba pakai kertas saja. Pakai kertas ditempel, difoto. Biasa anak zaman sekarang Gen Z maunya kalau Gen Z, maaf. Nah, kalau mau keren itu zaman saya dulu, kayaknya kita sejaman, teman-teman. Zaman saya dulu nggak rokok, nggak keren. Jadi saya nggak keren dulu, nggak pernah merokok. Jadi dianggap cupu culun anak mama gitu. Padahal anak bapak juga gitu ya. Nah, zaman sekarang saya rasa mungkin teman-teman ingin lebih tinggi, nggak L-sheet, nggak keren. Jadi gunakan kertas saja, nggak usah gunakan L-sheet gitu. Nah, yang ketiga, ada yang tahu? Wah, cuti. Ada yang di belakang tahu? Pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Soalnya banyak yang remaja-remaja menggunakan baju ganja, begitu. Ya, baju di belakang gambar ganja, style boy, baca di bawahnya. Gitu. Nah, ganja ini, ada yang tahu kemarin teman-teman? Ganja ini termasuk dari ada polemik 2 atau 3 tahun lalu ingin dilegalkan di Indonesia. Ganja ini golongan narkoba golongan pertama. Narkoba ada 3 golongan. Golongan pertama tidak boleh digunakan sama sekali, baik itu penelitian atau sebagainya, teman-teman, tidak boleh digunakan sama sekali. Golongan kedua itu boleh digunakan di ruang medis seperti morfin atau obat bius. Dan golongan ketiga bisa digunakan oleh teman-teman, tidak bisa juga, maksud saya. Golongan ketiga itu rokok, lem, gas LPG dan sebagainya yang bisa membuat mabuk, begitu teman-teman. Nah, ganja dulu ingin dilegalkan di Indonesia. Tentunya ingin ganja ini, ada yang ingin memberi pendapat bagaimana kalau ganja dilegalkan di Indonesia? Apakah bermanfaat? Saya ingin karena saya baju kotak-kotak, Mbak baju kotak-kotak yang jelaskan. Apakah halal-halnya ganja di Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Boleh, Mbak? Banyak belum tertarik untuk maju. Kita hanya baju kotak dulu, tapi tidak sehati. Ya, dong. Nah, jadi teman-teman, menurut pendapat saya, ganja belum bisa dilegalkan di Indonesia. Namun dulu Aceh pernah melegalkan ganja. Dulu Aceh pernah melegalkan ganja. Karena dilegalkan, pertumbuhan Aceh langsung melesat ke atas. Namun dampak yang ditimbulkan lebih buruk, begitu teman-teman. Oke, paham? Selanjutnya ada obat-obatan, ada apalah itu. Lanjut. Nah, ini remaja banget ini. Rokok, enggak keren. Ya, apa kandungan yang ada di rokok? Nikotin, mantap, tahu. Di sini ada nikotin enggak ya? Oh iya. Ada racun tikus. Ada amonia, bahan pembersih lantai, teman-teman. Lanjut. Nah, ini kita langsung masuk ke rokok ya, teman-teman. Mungkin teman-teman remaja ini sudah bebal dengan bahaya foto-foto rokok. Soalnya kan di bungkusnya pun sudah ada. Cuma kita zaman dulu ada istilah yang orang merokok tidak bisa baca, begitu. Karena tidak bisa melihat, tidak bisa baca, bisa menikmati saja. Oke, teman-teman? Nah, ini ada bahaya dari rokok. Yang pertama itu rambut rontok atau botak. Di sini belum ada yang botak. Mata katara atau rabun banyak, perlu dicurigai. Tapi rokok nggak apa-apa, teman-teman. Kalau udah di atas, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa karena kalau narkoba golongan pertama dan golongan kedua itu BNN yang ngatasi, teman-teman. Kalau golongan ketiga seperti rokok, lem, aibon dan sebagainya yang ngatasinya Pemda. Cuman Pemda kita ini agak
agak wow gitu. Jadi rokok ini masih dilegalkan anak-anak di atas 18 tahun kecuali ibu hamil. Nggak ada yang hamil di sini kan? Jadi jangan coba-coba untuk rokok. Dan juga rokok bisa menyebabkan stroke, tulang kropos, merusak kulit, penuaan dini, mulut hitam. Ada yang mulut hitam di sini? Bibir hitam? Ya, mulut bau. Lanjut. Nah, selain rokok, ini zaman saya dulu. Satu zaman. Iya, kita sejaman teman-teman. Tapi beda, saya di desa. Kalau saya pulang TK, ya, kuat sekali ingatan saya, TK masih ingat. Saya pulang TK, pulang SD, itu saya komik, Sangkodin, sabu belum. Lem itu besar di belakang rumah saya. Entah siapa yang pakai itu teman-teman. Yang pastinya bukan saya, bukan bapak saya, kayaknya tetangga gitu. Nah, boleh dilanjutkan. Ini awalnya ini obat batuk. Memang, nah teman-teman, narkoba leaflet tolong dibagikan teman-teman biar teman-teman langsung baca juga. Leaflet. Ayo, yang kurus-kurus, ceking, cungkring, pendek, nah itu perlu dicurigai itu apakah narkoba atau tidak. Nah, boleh dibagikan leaflet yang narkoba teman-teman. Nah, di bawah tadi ada leaflet, di bawahnya ada dampak dari narkoba. Ada 3. Tadi kami salah tulis teman-teman. Kami tulisnya depresan halusinogen. Harusnya stimulan, depresan, halusinogen. Sudah ada yang ketemu? Yang ketemu angkat tangan, saya kasih 1 juta. 1, 2, 3 tidak ada. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi ada 3 dampak dari narkoba. Dampak atau apa ya? Saya lupa. Boleh dibacakan teman-teman? Ada 3 yang bawah. Itu kami salah tulis depresan halusinogen kami tulisnya. Ada? Dampak atau apa itu? Bang, dampak narkoba. Itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, stimulan. Yang kedua, depresan. Yang ketiga, halusinogen. Nah, dampak dari narkoba itu ada yang berjenis sabu. Seperti sabu, kalau kita sudah memakai sabu, kita bersemangat teman-teman. Gairah semangat itu lebih tinggi. Jadi kalau kita curigai, nah artis-artis misalnya, kan banyak artis yang memakai sabu dulu. Nah artis-artis yang menggunakan sabu itu tujuannya biar nggak capek gitu teman-teman, biar semangatnya timbul terus, jantungnya lebih berdebar-debar, jadi darahnya lancar, namun untuk seketika dan tidak berdampak panjang. Dampak panjangnya jantung kita melemah dan dapat terjadi komplikasi seperti stroke, henti jantung dan sebagainya teman-teman. Dan yang kedua itu depresan tadi seperti ganja. Ya, ganja setelah memakai ganja, kakak ini kok tahu? Saya pernah pakai, canda. Dan ganja setelah memakai ganja itu kita langsung lemas teman-teman, langsung kayak orang depresi, lemas, lelah, lesu, mata mengantuk. Jadi kita curigai artis juga ya. Artis kalau pakai narkoba, setelah dia semangat kerja, kalau pakai ganja langsung tidur pulas, bangunnya langsung semangat. Cuma sementara waktu saja gitu. Yang ketiga, halusinogen. Nah, halusinogen ini biasanya narkoba kelas bawah. Kalau tadi kan kelas kakap, kelas atas, kelas orang kaya gitu. Nah, kalau kelas saya, kelas kakak-kakak ini gitu. Nah, itu halusinogen, membuat halusinasi seperti tua dan sebagainya, teman-teman. Jadi komik bisa menyebabkan halusinasi, menghayal ada bidadari di depannya, menghayal ada rumah, ternyata rumah Pak RT gitu. Dan LC tadi termasuk dari halusinasi, teman-teman. Boleh dilanjut? Masih banyak lah ya, teman-teman. Nah, nah, ini tadi dampak dari narkoba. Boleh lanjut? Sebenarnya saya tidak tahu ini dampak dari apa saja. Nah, ini ada lem. Saya yakin teman-teman pernah melihat orang kayak gini.
Gitu kan? Gitu, gini. Banyak dipasang minggu teman-teman. Dipasang minggu banyak, di sudut-sudut itu masih banyak teman-teman. Entah kemana Pemkot kita. Ya. Ini mulai menyindir Pemkot ini. Nah, lem Ibon atau lem box itu sering digunakan sebagai sensasi high atau mabuk. Nah, biasanya orang setelah menggunakan lem ini merasa terbang teman-teman. Merasa diriku tidak ada batasnya. Ya, ya terus. Nah, diriku tidak ada batasnya di dunia ini. Jadi merasa terbang. Nah, ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 yang tadi teman-teman. Ini kok LSD ya? Lanjut, salah kayaknya. Ya, ini dampak penggunaan lem. Mohon maaf teman-teman, kami gak gosok buahnya, soalnya materinya banyak 5. Mohon maaf, teman-teman kalau kuliah ini 24 SKS kayaknya. Nah, di sini dampak penyalahgunaan lem. Ada yang ngelem di sini? Nah, saya pernah ngelem kertas gitu. Ngelem kertas, cuman menghirup lem pernah juga saya. Cuman tak hirup saja. Nah, apa yang kalian rasakan saat menghirup lem? Pasti ada kecanduan teman-teman. Nah, dampak dari lem yang pertama itu gagal pernafasan akut, yang kedua kerusakan otak, bisa menyebabkan kerusakan otak teman-teman, dan aritmia itu henti jantung, jantungnya tidak berfungsi lagi. Jadi tidak bisa hidup tanpa jantung. Gitu. Kalau henti jantung, perlu tindakan segera untuk mengembalikan fungsi jantungnya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kerusakan hati, kerusakan ginjal, tersedak karena sering muntah, dan cedera akibat terjatuh dan kecelakaan. Nah, selanjutnya ada alkohol dan miras. Boleh teman-teman baca, itu ada mereknya Bintang dan sebagainya. Kalau zaman saya SD Nah, kalau teman-teman saya zaman SD dulu bangga, saya pernah minum Bintang. Saya jawab, saya pernah minum Bulan, minum Angkasa dan sebagainya. Lanjut teman-teman. Nah, ini ada juga obat mabuk Antimo. Boleh diminum? Boleh diminum Antimo? Boleh. Kemarin kami sosialisasi sama anak-anak di sini. Cuci tangan pakai Antimo. Jangan ya teman-teman ya. Nah, Antimo ini obat mabuk perjalanan. Golongan, jadi dia menetralkan asam lambung. Jadi asam lambung tidak naik. Nah, kalau kita gunakan sebanyak-banyaknya, tentunya akan memabukkan teman-teman. Nah, ini ada juga jenis bau-bauan yang sering kita cium. Ya, ada yang pernah mencium gas? Gas itu mempunyai, mohon maaf ya teman-teman, gas ini, gas, bensin, pertalite dan sebagainya itu mempunyai rasa yang ingin dimiliki teman-teman. Kayak kalau kita pernah nyium, kita ingin nyium lagi. Pernah merasakan begitu? Kalau kita nyium gas, pasti kita ingin nyium gas lagi gitu. Pernah yang ngisi spidol dulu? Pernah. Pernah ngisi spidol dulu dicium sini? Jangan lama-lama teman-teman. Memang enak baunya, cuma jangan lama-lama. Itu bisa menyebabkan halusinasi tadi. Boleh dilanjutkan? Nah, ini bahaya narkoba. Ini khusus untuk teman-teman karena putih abu-abu. Ya, putih abu-abu. Nah, dapat menyebabkan mudah emosi, menyebabkan lebih senang menyendiri. Nah, kalau teman-teman ada teman misalnya, teman sebangku, nolep, tahu nolep kan? Nolep, wibu, tidak bisa keluar rumah. Patut curigai saja, tapi tidak boleh mendiagnosa. Kamu narkoba, tidak boleh. Kita harus mencurigai. Karena orang yang narkoba itu sering menyendiri teman-teman, karena takut ketahuan oleh orang lain. Selanjutnya akan bersikap labil, mudah marah dan sebagainya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini kami pernah melihat ada anak SMK 2 atau 3 tahun lalu, 4 tahun lalu,
anak SMK di sana di depan BNN menjadi kurir narkoba, teman-teman. Nah, pengguna narkoba itu dihukum 1 tahun penjara. Sedangkan kurir narkoba ada di teman-teman, misalnya anak remaja. Anak remaja, saya gaji 25.000, kamu antar paket ini ke sana. Apesnya ketahuan sama BNN. Nah, pas ketahuan di penjara 4 tahun, teman-teman. Yang menggunakan penjara setahun, teman-teman yang mengantar yang menjadi kurir di penjara 4 tahun. Apa enggak sial kita 25.000 di penjara 4 tahun gitu. Jadi teman-teman kalau disuruh mengantar paket yang dicurigai, misalnya ada yang ngomong saya kasih 25.000, kamu antar paket ini sama abang kue putu misalnya. Oke, jadi bang, jadi aman. Kalau ada rokok surya bes bungkus aman deh. Nah, jadi pas udah ngantar kepergok sama BNN di penjara 4 tahun. Yang ngasih tidak tahu siapa, yang menerima tidak tahu siapa, tidak dapat apa-apa, teman-teman. Kita di penjara 4 tahun, menggelap gulita di penjara begitu. Selanjutnya nah, selanjutnya terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah ini teman-teman perlu catat. Maksud saya perlu catat di otaknya. Catat begini, kita laporkan di otaknya, karena setelah ini kita ada kuis bawa HP. Masing-masing bawa HP. Nah, bagi 3 orang pemenang kuisnya sekitaran tadi itu, teman-teman. Yang menang kuis, kami kasih hadiah iPhone Pro Max. Ngomong aja, kami kasih hadiah. Pokoknya kami kasih hadiah. Jangan lihat dari luarnya, lihat juga dari dalamnya. Jadi jangan lihat harganya, maksud kami gitu, teman-teman. Oke? Selanjutnya kami akan menayangkan sebuah video, bukan video kami buat, karena kami tidak sempat membuat video ini, teman-teman. Ya, mohon ditutup terlebih dahulu. Ya. Videonya 7 menit. Nah, setelah penayangan video ini, kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Ada yang tahu sekarang jam berapa, teman-teman? 4:30. Jam 5 kita ada 1 jam lagi. Bersedia, teman-teman? Masih bersedia. Soalnya setelah ini ada mbak-mbak cantik yang mengisi materi. Bagi yang cowok-cowok, kalau cewek-cewek bahaya juga naksir sama mbak-mbak cantik ini, oke? Kita cek semangat dulu, teman-teman. Semangat pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Oke, ini tayangan video dari Badan Narkotika Nasional.
Senyum terus tidur malam sebenarnya selesai di musim ini ada itu. Yang ngembang-ngembangin ya, seperti apapun, pastikan kita harus senyum-senyum berarti masalah. Ini senyum sih. zaman memang sudah berubah. Dengan semakin orang tua yang baik, saling mengenal setiap hari bukan jawaban. Temuan kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan berada di hati. Kita mesti biasa ketika tentang berbagi saat kita berbagi. Kita tidak boleh menyerah, karena pada kita mereka berbagi. Anda adalah cerita yang lain. Anda adalah harapan. Masih banyak tapi gimana cara-cara
Nah, teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman setelah melihat film tadi? Memang narkoba awalnya diberikan secara sukarela, namun lama-kelamaan dibanderol dengan harga yang tinggi, teman-teman, sehingga keluarga kita menjual barang-barang di rumah dan sebagainya, gitu. Nah, satu hal yang kami tidak setuju dengan film ini, harusnya film ini endingnya set ending, gitu. Kayak film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru, film pertama itu happy ending. Kita harus dibuat film kedua agar set ending, agar tidak ditiru oleh remaja-remaja sekalian, gitu. Nah, selain keluarga menjual-jual tadi, ada dampak buruk lain. Yang pertama yaitu overdosis, terkena penyakit HIV dan sebagainya, teman-teman. Maka dari itu kita melanjutkan ke sesi HIV, gitu. Sesi kesehatan dan sistem reproduksi, bahaya seks bebas dan HIV/AIDS. Sebenarnya HIV tidak dari seks bebas saja, namun bisa jadi dari jarum suntik yang digunakan oleh narkoba tadi. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, apa sih kesehatan remaja? Remaja itu berasal dari anak-anak menuju dewasa, teman-teman. Nah, remaja dalam ilmu psikologi dikenal sebagai identity confusion. Jadi mencari identitas proses kegagalan dalam mencari identitas. Jadi orang yang gagal dalam mencari identitas adalah orang yang menggunakan narkoba, seks bebas dan sebagainya. Jadi remaja yang baik, teman-teman, tidak gagal dalam mencari identitas. Karena sekarang teman-teman sedang berlomba-lomba untuk mencari identitas. Selanjutnya, nah ini untuk yang cewek-cewek, yang cowok-cowok juga. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Pertama yaitu pakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak lembab, teman-teman. Karena bakteri suka pada yang lembab-lembab. Jin pun suka sama yang lembab-lembab. Nah, gunakan ini, skip saja. Nah, selanjutnya mengganti pakaian, skip saja. Bisa dibaca, teman-teman. Oke? Lanjut. Nah, ini ada apa saja sih bahaya dari bebas? Seks bebas, gitu. Dari bla bla bla, seks bebas. Seks bebas ini merupakan hubungan di luar nikah. Teman-teman sudah pasti tahu ini. Saya yakin sudah pasti tahu ini. Nah, pasti sudah ada yang menonton film Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru. Tidak mungkin tidak ada yang nonton. Belum ada yang nonton. Sudah ada film yang mana itu ada Angga dan darahnya itu darah JKT48. Masa nggak tahu, teman-teman? Yang melakukan sebuah hubungan saat SMA dan mereka dikeluarkan dari sekolah, begitu. Lanjut. Nah, karena kita cerita darah tadi, misalnya karena darah tadi dia hamil di luar nikah, jadi dampak psikologisnya kena, teman-teman. Karena kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan aborsi dan menyebabkan penyakit menular seksual. Karena bisa jadi darah ini bukan hanya dengan Bima saja, siapa tahu dengan Ali Akbar, dengan siapa saja sebagainya. Dan dampak psikologisnya akan dikucilkan. Pastinya ada teman-teman, ada teman yang punya teman hamil di luar nikah, ada? Pasti dikucilkan. Pasti. Kalau di dusun saya cuci kampung, namanya, teman-teman. Keliling azan di depan masjid, azan cuci kampung. Jadi itu disebut sebagai hama dari dusun itu. Jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan hama. Boleh dilanjutkan? Nah, apa sih HIV/AIDS? Ada yang tahu, teman-teman? Tahu. Tidak mungkin teman-teman tidak tahu. Nah, HIV/AIDS merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV. Infeksinya HIV, AIDS itu sindromnya atau kumpulan gejalanya. Nah, HIV/AIDS bisa ketahuan setelah 5 atau 10 tahun. Jadi teman-teman sekarang biasa-biasa saja. Maksud saya teman-teman saya yang lain sekarang biasa-biasa saja. 5-10 tahun lagi badan mulai kurus, lelah,
kasih kematian begitu teman-teman. Dan pastinya dampak psikologis dijauhi oleh orang-orang sekitar karena penyakit HIV ini masih menjadi penyakit yang dianggap buruk oleh orang-orang. Memang buruk, tapi dicap sangat buruk orang-orang HIV ini sehingga tidak mau didekati teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ada pun beberapa penyebabnya. Yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS. Yang kedua, kontak langsung dengan ASI, darah, dan cairan tubuh lainnya. Jadi bagaimana kalau orang tua terkena HIV dan sedang mengandung? Bagaimana? Nanti akan dijawab oleh kakak-kakak di sini. Dan selanjutnya, menggunakan jarum suntik secara bergantian tadi. Narkoba menggunakan jarum suntik secara bergantian, teman-teman. Gejalanya yaitu yang pertama mudah terserang flu. Karena HIV itu menyerang sel limfosit T, itu sel helper, sel imun. Kita di dalam tubuh kita seperti satpam, teman-teman. Ada yang mengusir pencuri misalnya. Ada pencuri masuk ke RT 2. Satpam ada 3 orang. 3 orang ada satpam. Satpam ini mengusir. Biasanya yang pertama, kalau penyakit lain yang diganggu itu warga sekitarnya. Cuma kalau HIV/AIDS yang diganggu itu satpamnya langsung yang diganggu, teman-teman. Jadi satpamnya sudah tidak bisa membuat apa-apa kepada masyarakat lainnya. Jadi masyarakat lainnya itu kena imbasnya begitu. Sudah tidak bisa membuat apa-apa lagi begitu. Lanjut. Nah, gejalanya memang demam, teman-teman. Gejala awalnya itu selain flu, demam, dan sebagainya. Gejala-gejala awalnya itu seperti demam biasa. Namun 5-10 tahun ke depan, itu mulai badan kurus, cungkring, mata cekung. Iya. Jawab iya boleh. Jangan, teman-teman. Saya itu masih fase pertumbuhan, nanti juga besar. Saya dulu juga gitu. Nah, saya dulu segini. Karena saya minum susu, jadi saya segini begitu. Enggak, teman-teman. Itu teman-teman masih masa pertumbuhan. Nah, selanjutnya. Nah, tahap ketiga, tadi ada tahap 1, 2, 3. Tahap ketiga mulai terjadi infeksi dari virus HIV, kemudian masuki fase AIDS atau fase gejala-gejala HIV tadi, seperti demam yang berkepanjangan lebih dari 10 hari, merasa lemas, kesulitan untuk bernafas, dan mengganggu gangguan diare kronis dalam waktu yang lama. Jadi sudah diare, demam, kekurangan cairan. Gimana nggak kurus, teman-teman? Gimana nggak lemas? Gimana nggak cungkring gitu? Lanjut. Nah, pencegahan dari HIV ada yang tahu? Ada yang tahu? Pencegahan dari HIV, jangan seks bebas, jangan menggunakan jarum suntik yang bergantian. Tidak hanya dari narkoba, misalnya ada yang kecantikan. Yang kecantikan itu apa? Suntik kecantikan. Itu ada kan yang ditusuk-tusuk itu? Itu biasanya minta jarum yang baru, teman-teman. Jangan bekas orang. Siapa tahu sebelum kita, whitening. Mohon maaf. Siapa tahu sebelum kita orang terinfeksi oleh virus HIV tadi. Lanjut. Ada pertanyaan? Belum ada, teman-teman? Kita lanjutkan. Ini masih ada 15 SKS lagi. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, sebenarnya kami ada 2 materi, teman-teman. Cuma pada saat kami musyawarah dengan warga, itu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini minta pencegahan dan penggunaan gadget. Mungkin keluh kesah sehari-hari, kenapa anak saya megang gadget terus gitu. Soalnya saya juga begitu, teman-teman. Tiap hari diomel megang gadget. Saya main ML juga, Matic juga, ya. jadi saya belum pantas untuk menyampaikan materi ini, teman-teman. Jadi kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Itu materi dari saya dulu, teman-teman. Karena di sini dekat dengan pantai, dekat dengan pantai, dan datarannya
rendah, dataran tinggi. Kalau dataran tinggi nggak panas kita, sejuk gini. Nah, karena dataran rendah dan pantai, jadi resiko bencana apa teman-teman? Ya tahu bencana alam. Tidak mungkin bencana alam gaib. Dunia maya itu bencana apa? Longsor. Agak jauh kalau longsor karena kita dataran rendah. Bencana apa? Tsunami, iya tsunami. Dan banjir. Anjay. Astagfirullahaladzim. Dan boleh lanjutkan teman-teman? Apa itu tanggap darurat bencana? Ada namanya genta. Gerakan tanggap bencana. Kalau nggak salah. Genta, gerakan tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan apabila terjadi bencana, teman-teman. Untuk menangani dampak buruk, biasanya ada prabencana seperti digunakan evakuasi pada saat banjir. Jalur evakuasi ada di sini kan teman-teman? Ada jalur evakuasi saat kedua itu intra. Biasanya saat terjadi bencana kita melewati jalur evakuasi tadi, lanjut. Dan yang ketiga kita melakukan penyelamatan. Nah, tentunya ada upaya mengurangi resiko bencana. Yang pertama itu pemetaan daerah rawan bencana. Ini rawan bencana atau tidak teman-teman? Pernah tsunami di sini? Pernah? Banjir pernah di sini banjir? Pernah, banjir pernah. Pemantauan, kita harus mengantisipasi teman-teman. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini sudah dari SD saya diajarkan. Membuang sampah pada tempatnya, cuma kita nggak tahu tempatnya di mana. Jadi saya buang di kali, gitu. Jadi seharusnya kita diedukasi membuang sampah pada kotak sampah, jangan pada tempatnya. Karena banyak yang berpendapat bahwa tempat sampah itu di kali, gitu. Selanjutnya ada penyebaran informasi. Ini yang dilakukan oleh Ayu cantik ini, agak cantik, ya, cantik banget. Nanti meraju dia. Nah, kepada Ayu cantik ini, itu mengenai penyebaran informasi mengenai pemetaan perintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui media elektronik, cetak dan media sosial media. Selanjutnya ada sosialisasi dan penyuluhan, ada pelatihan dan pendidikan, dan ada penyebaran informasi. Nah, setelah kami melakukan pemetaan sebelumnya, kami telah melakukan pemetaan di sini, teman-teman. Kami melihat rata-rata di sini bangunannya sudah permanen, jadi sudah terbebas dari bencana-bencana seperti gempa yang tahan getaran begitu. Selanjutnya memastikan kekuatan bangunan dengan mengikuti standar. Saya rasa kuli-kuli kita sudah bagus, kuli Jawa di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa dibaca. Nah, ada langkah-langkah saat bencana bumi terjadi. Gempa bumi maksudnya bencana bumi. Gempa bumi terjadi. Pra atau sebelum. Kita mengenali dulu bencana bumi. Jangan kenalan, teman-teman. Yang kedua, kenali lingkungan. Jadi kita cari tempat yang aman. Yang kedua, persiapan rutin tempat bekerja dan tinggal. Yang keempat yaitu penyebab celaka yang paling banyak adalah kejatuhan material. Jadi mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang ini. Kalau ada gempa bumi, lari kemana? Ke lapangan, ke bawah meja, ke sudut, oke? Mungkin sudah sering, teman-teman. Ini pasca ini setelah gempa bumi. Jika setelah gempa bumi, jika berada di dalam ruangan, keluar, jangan melewati lift. Periksa lingkungan sekitar, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa. Itu konyol namanya. Sudah gempa, dia masuk. Itu bunuh diri namanya, teman-teman. Mending kita minum sabun. nggak rugi, nggak sakit. Selanjutnya mendengarkan informasi. Nah, jadi kalau terjadi bencana, kita langsung gunakan radio di sini untuk mendengarkan informasi apakah akan terjadi bencana selanjutnya. Bencana selanjutnya. Selanjutnya mengisi angket dan jangan panik. Don't panic. Ya. Selanjutnya ada penanggulangan tsunami. Di sini saya rasa rawan tsunami. Karena kemarin ada berita, kakak saya juga dekat sama pantai, tapi di ujung sana, teman-teman.
Nah, ini bisa dibaca. Leafletnya sudah dibagikan teman-teman? Sudah. Lanjut. Nah, lanjutnya terima kasih. Oke, selanjutnya sesuai janji saya tadi, ada kakak yang cantik yang menyampaikan materi. Mungkin yang cowok awalnya lemes langsung strong gitu. Nah, ini merupakan materi yang diminta oleh teman-teman, oleh bapak dan ibu teman-teman yang merasa gerah, karena teman-teman main HP terus, karena teman-teman wibu, nolep dan sebagainya gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Detria Solina, biasa kami panggil Detria Solihin. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kakak Budi yang telah memaparkan 3 materi tadi ya, luar biasa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi penggunaan mengenai bahaya penggunaan handphone bagi remaja. Yang dimana salah satu warga tadi ketika kami melakukan musyawarah pada hari Minggu itu meminta kami untuk memaparkan materi bagaimana remaja ini terhindar dari gadget yang dikonsumsi berlebihan begitu. Jadi minta waktunya 10 menit ya teman-teman atau 5 menit untuk menjelaskan materi ini. Setelah materi ini kita akan adakan kuis bersama ya, benar Kak Sherina? Ya, kuis yang akan dipandu dengan Kak Sherina nanti. Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman punya gadget semua? Ada HP, ada laptop, ada tablet ataupun ada komputer, ada ya tentunya. Jadi gadget di sini adalah sebuah perangkat telekomunikasi yang dimana dia mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line konvensional. Yang dimana gadget ini bisa dibawa di kemana-mana. Seperti yang teman-teman bawa saat ini sudah portable sekali ya teman-teman, berbeda seperti zaman bapak dan ibu kita dulu yang masih menggunakan telepon kabel gitu ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Nah, untuk dampak positif penggunaan gadget ini sebenarnya banyak sekali jika teman-teman menggunakan gadget secara bijak ya. Salah satunya itu menjadikan komunikasi lebih mudah. Jadi mana sudah ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa digunakan di gadget seperti WhatsApp, Instagram, ataupun sosial media lainnya yang dimana dia itu memudahkan kita untuk berkomunikasi kepada orang-orang yang jauh di sana. Kemudian informasi menjadi lebih mudah. Teman-teman bisa mencari informasi melalui Google ataupun Safari dan pencarian lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan gadget ini sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran di mana teman-teman pastinya sudah pernah menggunakan Google Classroom begitu. Kemudian gadget ini juga bisa dijadikan sarana untuk mencari hiburan, seperti teman-teman bermain game ataupun menonton YouTube ataupun men-scroll sosial media lainnya. Dan yang terakhir itu membuat kita tidak gagap teknologi, tidak seperti zaman-zaman bapak ibu kita dulu ya teman-teman, yang dimana masih terkadang masih ada beberapa yang berusaha teknologi. Next Kak. Nah, ini ada dampak negatif penggunaan handphone jika tidak digunakan secara bijak. Yang pertama itu mengganggu perkembangan anak ataupun remaja. Nah, teman-teman sekarang masih remaja kan, masih berusia ada yang 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun begitu. Ketika teman-teman menggunakan gadget ini tidak dengan porsinya, itu dapat mengganggu perkembangan teman-teman, perkembangan mental, perkembangan emosi dan perkembangan fisik. Kemudian juga menurunkan prestasi teman-teman, yang dimana teman-teman dulunya itu rajin belajar, ketika diberi handphone dari orang tuanya, tiba-tiba prestasi belajarnya menurun, malas belajar karena keasikan main game begitu. Kemudian yang ketiga efeknya adalah efek radiasi. Efek radiasi ini sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik kita ya teman-teman, yang dimana biasanya teman-teman itu kalau sebelum tidur pasti mengecek handphone terlebih dahulu ya, betul? Ya, itu bisa mengakibatkan timbulnya hormon melatonin di otak kita, yang dimana dia itu berpikir kalau ini masih siang hari, karena dia berpikir itu adalah sinar ultraviolet yang mengakibatkan kita menjadi insomnia begitu teman-teman. Jadi karena mengonsumsi gadget yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kita insomnia. Selanjutnya dampak negatif lainnya yaitu rawan terhadap tindak kejahatan. Teman-teman bisa lihat di gadget itu banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif ya, yang mengarah kepada kejahatan, yang bisa memacu kita atau membujuk kita untuk melakukan hal yang sama. Kemudian gadget ini juga sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak atau remaja.
teman-teman adalah apa yang teman-teman konsumsi sehari-hari. Jadi jika teman-teman mengkonsumsi sosial media terus-menerus, jadi teman-teman akan menjadi adiksi sosial media. Jika teman-teman bermain game terus-menerus, teman-teman akan menjadi tercandu game gitu. Kemudian negatif lainnya itu penipuan, karena banyaknya penipuan di sosial media yang dimana biasanya orang tua kita ya sering tertipu dengan penipuan ini, sehingga mengakibatkan kerugian baik itu material maupun fisik. Kemudian yang terakhir itu membuat kerja otak menjadi lambat karena adanya sinar radiasi itu, kemudian adanya jam tadi yang membuat otak kita menjadi lambat. Kemudian kalau teman-teman tanya apa sih dampaknya bagi kesehatan gadget ini, dampaknya bagi kesehatan, banyak sekali dampak gadget ini bagi kesehatan teman-teman. Yang pertama, adanya internet membuat kita itu menjadi orang yang adiksi internet atau orang-orang yang kecanduan internet. Karena gadget tanpa internet itu biasa saja ya teman-teman, karena kita searching menggunakan internet atau jaringan. Teman-teman ingat kejadian 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, di mana kita itu mengalami pemadaman listrik secara keseluruhan yang satu provinsi ini, yang membuat kita tidak ada internet, tidak ada jaringan, sehingga membuat kita sulit berkomunikasi dengan orang-orang terdekat ataupun orang-orang kesayangan kita. Setelah itu gadget ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Karena kalau kita mengkonsumsi gadget secara terus-menerus, kita bisa mengalami seperti gangguan kecemasan, teman-teman. Gangguan kecemasan, kemudian depresi, karena biasanya adanya cyberbullying ataupun bully di sosial media, gitu teman-teman. Kemudian next Kak. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari penyalahgunaan handphone atau gadget ini? Yang pertama itu adalah menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi atau pornografi. Ya, teman-teman tahu sendiri ya sekarang pornografi itu bisa di searching atau dicari di mana-mana, termasuk aplikasi-aplikasi yang besar sekalipun. Kemudian yang harus teman-teman lakukan itu adalah say no atau katakan tidak pada porno aksi dan pornografi ini. Jangan malu atau jangan takut untuk mengatakannya. Selanjutnya itu yang kedua, menghindari penyalahgunaan handphone ini, tidak membawa handphone bersekolah. Sebenarnya teman-teman bisa membawa handphone ke sekolah jika diizinkan oleh gurunya, tetapi gunakan secara bijak. Gunakan ketika guru itu menyuruh teman-teman untuk membuka handphone untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan belajar ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, ketika sedang di rumah, sebaiknya teman-teman mengatur waktu. Ada apa di belakang sana, kakak? Aman? Aman. Nah, selanjutnya itu ketika sedang di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Jadi teman-teman bisa belajar manajemen waktu. Teman-teman bisa mencari buku ataupun mencari motivasi-motivasi di YouTube bagaimana sih caranya kita memanajemen waktu kita dengan baik sehingga waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, menggunakan handphone jika diperlukan untuk hal-hal penting saja. Nah, handphone itu kan fungsi utamanya itu adalah sebagai sarana komunikasi, teman-teman. Jadi, jika teman-teman mempunyai handphone, itu gunakanlah sebagaimana mestinya. Gunakan untuk berkomunikasi saja melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian jika teman-teman mempunyai laptop, gunakan sebagai tempat untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan laporan lainnya. Jangan disalahgunakan ya, teman-teman. Selanjutnya, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Nah, banyak sekali aplikasi yang bisa teman-teman download di App Store ataupun di Google Store. Termasuk ada aplikasi Al-Quran ataupun aplikasi ceramah-ceramah begitu. Dan teman-teman bisa men-searching konten-konten religi di YouTube ataupun di aplikasi sosial media lainnya. Selanjutnya, baik teman-teman, begitu saja ternyata materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Kak Cerina. Pada Kak Cerina, persilakan. Baik, terima kasih Kak Detria. Sangat luar biasa ya materi kita hari ini. Ada dari Kak Bobi dan juga Kak Detria. Sepertinya teman-teman sekalian terhipnotis sekali dengan materi yang sudah disampaikan oleh kedua materi kita tadi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Agus. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan menjawab.
Kami akan memberi jawaban bukan harapan karena kami di sini hanya mempresentasikan materi bukan untuk mengisi hati yang sunyi. Kan aja nggak boleh. Oke, sekarang kepada teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau materi itu tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh para dua materi kita tadi? You have any question? Oke, kalau nggak ada kita lanjut kuis dulu ya. Pada teman-teman apakah bawa handphone semua? Loading sebentar. Nah, pada teman-teman silakan untuk men-scan kode barcode yang udah kami tampilkan di layar proyektor. Ayo dong. Ini jawabnya cepat-cepatan ya, bukan hanya cepat jawabannya tapi juga harus benar jawabannya. Semakin cepat, semakin benar kalian menjawab, semakin tinggi nilai kalian maka kalian akan mendapat door prize. Namanya nama asli ya, nanti biar bisa dipanggil. Nanti Dede Gumoy. Pada teman-teman apakah bisa masuk lewat barcode tadi? Kalau nggak bisa langsung aja di web di Google itu cari Quizzes. Oke. Ayo, udah bisa masuk semuanya? Ayo hotspot. Hotspot. Ayo. Ayo masuklah Oppo M11 kata sandinya 1 sampai 8. 1. Oppo M11 kata sandinya 1 sampai 8. Di Google Foto. Udah bisa guys? Panitia nggak usah ikut. Bisa? Ya ini Quizzes is easy. Kalau udah bisa gabung kasih nama asli ya. Jangan dimulai dulu ya. Ada yang bisa ada. Bisa ada ya kan? Jangan. Sakit kalau mau itu ya udah digigit tuh. Iya di bibir. Udah kan? Udah bisa semua kan? Udah masuk?
bisa masuk boleh dimulai. Nanti akan tampil nilainya. Iya. Cepat nilainya. Tinggi. Mulai game. Jangan nyontek ya. Kami aja dah. Aku mulai sekarang. Mulai kelas 3. Siapa aja lu? Jangan nyontek. Mulai yang duit orang dulu. Beli baju panjang bisa. Aku dikirim amalnya semua kalau belum sampai hari jadi ini kan habis 2 bulan berapa? Gak batu saya bilang aku dulu jatahnya ini 500 paling seminggu bukan, memang minta kalau memang kita ada nasi makanan di nasi oh di rumah sakit di dalam dinas di lagi sih
Gimana, udah semua jawab kuisnya? Berapa orang lagi yang belum? Q. Udah? Sekarang kita lihat nilainya ya. Siapa sih yang dapat door prize kali ini? Ada 3 pemenang. Satu. Udah? Ini lomba cepat, lomba tepat namanya. Semakin cepat, semakin tepat, nilainya semakin besar. Tada. Oke. El Gasing, benar semua jawabannya. There is no. Siapa tuh El Gasing? Oh, ada apa? Iya. Rizky Aziza ada 8 dan Rara ada 8. Oke. Dearetna siapa? Dearetno. Oke. Rara? Oh. Iya. Berdasarkan cepat. Iya. Itu adalah finish dari pemenang kuis kita pada hari ini. Ada 3 pemenang. Baiklah, akan kita langsung bagikan kepada pemenangnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk apresiasi kepada teman-teman yang sudah bisa menjawab ujian kita pada hari ini. Kita sambut El Gasing. 1, 2, 3, silakan maju ke depan. Ya. El Gasing penyerahan hadiah oleh ketua panitia kepada ketua panitia Cerina Ayu. Semoga cinta lokasi. Ya. Lanjut El Gasing. Boleh kita foto terlebih dahulu? Yang kedua, Rizky Aziza. Boleh tepuk tangan Rizky Aziza. Oke. Rizky Aziza penyerahan hadiah oleh ketua posko pada Galuh Jatra Kusumi. Lanjutkan. Jangan dibanting. Teman-teman takut pecah. Dan juara ketiga itu Lala. Pada Lala dipersilakan. Lala saja ya, Lala saja. Oke. Hadiah akan diberikan oleh Detria Solina. Pada Detria dipersilakan. Atima, pada Atima dipersilakan. Oke, terima kasih pada para pemenang. Jadi tadi ada 100% yang menyimak, ada 80% yang menyimak, sebanyak 80%. Ya, ada banyak ini sebenarnya. Cuma karena jawabnya tadi agak lama, jadi nilainya beda teman-teman. Ada yang 7.000, ada yang 6.000. Jadi semuanya bagus, semuanya menyimak tadi. Oke. Baiklah, di sini kami mempunyai satu lagi door prize. Ini bisa kalian bagi-bagi. Ini sebagai
Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau terlibat dalam acara kami pada sore hari ini. Boleh perwakilan salah satunya maju ke depan? Ayo siapa aja? Ini hadiahnya bisa dibagi-bagi, Anjay. Tapi kitanya jangan. Gak boleh ngomong Anjay, gak boleh. Udah ada? Kecil. Biar diganti ke itu. Foto bersama. Kepada saudari Siska sebagai sekretaris kita, boleh untuk memberikan hadiahnya kepada Hendra. Oke, Hendra. Kalau dokumentasi? Kalau dari kotaknya isinya itu emas ya. Jadi kalian bisa bagi-bagi. Udah ol. Endra. Baiklah, mohon teman-teman untuk perhatiannya. Sebentar lagi karena kita akan menutup acara kita pada sore hari ini. Hendra, tolong diam. Udah.